Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa ya. Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik rekan-rekan, mohon maaf sekali lagi karena minggu lalu saya tidak bisa hadir dan khusus untuk yang Bondowoso di pekan ini saya juga mungkin tidak bisa hadir ya. Nanti kita akan cari solusinya, mungkin kita ganti di waktu yang lain karena hari ini bertepatan dengan kegiatan di kampus. Ada peresmian teras CTI yang nanti akan bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa untuk berkreasi ya. Nah, tetapi demi untuk menjaga ya capaian dari perkuliahan, maka kuliah pada pagi hari ini kita langsungkan secara online ya, walaupun nanti akan kita gabung juga pada pertemuan offline ya untuk rekan-rekan di Bondowoso di pekan depan ya. Kemudian kalau untuk teman-teman yang di Jember, insya Allah kita akan tetap masuk sesuai dengan jadwal jika tidak ada kegiatan mendadak ya. Baik rekan-rekan, hari ini kita akan membahas mengenai pewarisan dan juga enkapsulasi ya. Jadi dua hal yang sebenarnya sudah kita mention, kita pelajari di pertemuan sebelumnya, tetapi di sini kita akan lebih teknis masuk ke contoh program dan penerapannya ya. Nah, oleh karena itu karena kemarin kita sudah sedikit membahas ya, banyak membahas mengenai enkapsulasi dan masih sangat sedikit membahas pewarisan, maka di pertemuan kali ini kita balik ya, kita akan bahas dulu pewarisan, baru nanti kita akan masuk ke encapsulation ya. Nah, kita mulai dari slide yang pertama ya rekan-rekan. Pertama kita masuk ke tujuan dari perkuliahan ini ada dua. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang inheritance atau pewarisan ya. Kemudian juga mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang kelas, tentang objek ya, maaf ini typo, dan simbol relasi ya. Jadi ada dua, yang satu mengenai pewarisan, yang kedua tentang kelas, tentang objek, tentang relasi yang sebenarnya sudah kita pelajari juga di pertemuan yang pekan lalu ya, pertemuan kedua. Oke. Kita mulai dari yang pertama yaitu pewarisan atau inheritance ya. Nah, pewarisan ini memang sangat erat kaitannya dengan pewarisan yang kita kenal ya secara umum di masyarakat, di mana orang tua mewariskan ke putranya ya, dan nanti putranya mewariskan ke putranya atau cucunya dan seterusnya. Dan ini tentu sangat dekat ya dengan rekan-rekan ya, terutama mbak-mbak mungkin yang sering lihat drakor, maka di situ banyak contoh-contoh bagaimana pewarisan, perebutan ya kekuasaan atau properti ya. Nah, sehingga pewarisan definisi formalnya merupakan sebuah proses penciptaan kelas baru ya, dengan mewarisi karakteristik kelas yang sudah ada atau bisa disebut sebagai kelas induk ya atau parent, ditambah dengan karakteristik unik kelas baru yang dimiliki oleh anaknya ya atau turunannya, dan boleh jadi sesuatu yang unik ini tidak dimiliki oleh induknya. Nah, di dalam Java kelas induk ini dinamakan sebagai superkelas dan turunannya disebut sebagai subkelas. Nah, karakteristik unik ini juga kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, orang tua teman-teman mungkin tidak begitu intens berinteraksi dengan teknologi ya, khususnya smartphone ya. Bapak ibu teman-teman mungkin akan kesulitan beradaptasi dengan hal-hal baru ya di dunia perhandphonean ya. Misalnya sekarang kita ada AI, kita bisa create ya karakter atau avatar secara online ya, hanya dengan memberikan deskripsi, atau kita juga bisa membuat text to
speaker ya. Jadi kita mau bikin narasi sebuah video, kita tidak perlu lagi dubbing, kita tinggal siapkan teksnya, maka teksnya nanti akan berubah menjadi suara, dan bahkan kita bisa membuat sebuah video ya, kita bisa membuat sebuah film pendek hanya dengan bermodalkan deskripsi. Nah, ini adalah perkembangan-perkembangan yang dikuasai oleh anaknya, tapi kadangkala tidak dikuasai oleh induknya. Atau kalau mau lebih ke belakang, contohnya nenek atau kakek, rekan-rekan mungkin bahkan belum pernah berinteraksi dengan handphone ya, jadi belum tahu fungsi dari handphone. Kemudian bapak ibu, rekan-rekan sudah bisa menggunakan smartphone. Itu adalah hal atau karakteristik baru yang dimiliki oleh turunan yang tidak dimiliki oleh induk ya. Nah, untuk lebih tervisualisasi ya. Ini adalah contoh pewarisan pada kelas hewan ya. Nah, contoh di sini kita punya kelas hewan, di mana di sini ada ukuran, ada sifat, ada anatomi. Ini adalah data, sedang metodenya dia memiliki cara makan, cara bersuara, kemudian cara gerak ya. Nah, dari kelas induk ini dia akan memiliki, ini sebagai contoh ya, dia memiliki kelas turunan ya. Kelas turunan pertama bernama karnivora, kelas turunan kedua namanya herbivora. Di mana nanti di dalam karnivora maupun herbivora mereka akan ada hal khusus ya. Di sini mereka ada jenis makanan. Tentu kalau karnivora dia makannya daging-daging, herbivora sebaliknya. Kemudian di situ ada metode cara makan. Yang metode cara makan ini sebenarnya juga dimiliki oleh kelas hewan. Ya. Nah, tetapi nanti secara detail karnivora ini juga bisa turun lagi ya. Ada contohnya harimau ya, ada singa, kemudian nanti ada naga dari Indonesia yang biasa kita sebut sebagai komodo. Nah, mereka punya kekhasan makanan yang berbeda satu sama lain. Contohnya kalau singa, harimau ya, mereka akan makan daging segar, sedangkan kalau komodo dia akan makan bangkai ya. Maka cara berburunya dia akan semburkan racun, kena mangsanya mati ya, setelah beberapa saat kemudian baru disantap ya. Herbivora juga sama. Sebenarnya juga ada nanti omnivora ya, dan kita juga termasuk omnivora, memakan segalanya ya. Jadi kita daging mau, sayur mau, semuanya kita mau ya. Dan cara makannya juga berbeda. Herbivora contoh kalau jerapah dia akan punya ciri khas makanan daun-daun yang ada di ujung pohon ya, sedangkan nanti kalau hewan-hewan yang kecil maka dia akan makan tanaman-tanaman perdu. Perbedaan kekhasan ini yang selanjutnya disebut karakteristik khusus yang dimiliki oleh subkelas tetapi tidak dimiliki oleh superkelas ya, atau yang dimiliki oleh kelas turunan tetapi tidak dimiliki oleh kelas induk ya. Ini kelas induk, kemudian ini kelas turunan. Nanti kalau kelas turunan ini memiliki turunan, maka kelas turunan ini memiliki dua identitas ya. Satu sebagai kelas induk sekaligus juga sebagai kelas turunan. Kelas induk bagi turunannya dan turunan bagi kelas induknya. Sama halnya dengan bapak teman-teman, itu adalah anak dari kakek ya, sekaligus juga bapak bagi kalian. Jadi punya dua identitas. Nanti kalau turun lagi berarti saudara sudah punya putra, maka bapak saudara punya tambahan identitas sebagai seorang kakek ya. Nah, begitu pula nanti teman-teman ketika membayangkan dalam pewarisan, maka teman-teman bisa pakai pendekatan silsilah keluarga yang ada di rumah masing-masing ya. Itu sebagai gambaran bagaimana pewarisan itu diimplementasi. Nah, ini contoh pewarisan pada kelas hewan ya.
Hewan adalah superkelas dari karnivora dan herbivora. Kelas turunan karnivora dan herbivora memiliki data dan metode yang dimiliki kelas hewan. Dalam Java, format penulisan untuk membuat subkelas adalah kelas nama superkelas, kemudian subkelasnya adalah kelas nama subkelas extends. Ya. Jadi ini keywordnya. Keywordnya adalah extend. Ya. Jadi kalau kita pakai extend, artinya subkelas ini adalah anak dari superkelasnya. Jadi kalau ini adalah di contoh kita adalah hewan, maka di sini carnivora extend hewan. Baru di dalamnya ada bodinya. Kalau extend berarti subkelasnya atau carnivora akan memiliki ya hal-hal yang dimiliki oleh superkelasnya. Oke. Pewarisan menggunakan oke. Sebelum masuk ke situ, kita akan masuk ke NetBeans ya, teman-teman. Oke. Ini contoh saya sudah siapkan ya. Kita punya 3 buah kelas ya. Ini semoga terlihat ya, teman-teman. Saya besarkan ya. Contoh yang pertama, saya memiliki yang Java ya, kelas Java namanya persegi panjang. Ingat, di dalam Java penamaan kelasnya dan filenya harus sama. Dan disarankan penamaan kelas itu dimulai dengan huruf besar. Nah, kaidah-kaidah dalam penulisan ini Pak Hafid harap tetap dipegang teguh ya, karena teman-teman masih belajar ya. Oke lah, nanti kalau sudah expert ya pakai bahasa yang lain silahkan ya, tapi dalam kuliah ini silahkan diikuti kaidah-kaidah penulisan ya, termasuk penulisan kelas dan seterusnya. Ini kalau teman-teman penulisan tidak sesuai file dengan sini, maka nanti tidak akan berjalan ya. Akan muncul notifikasi. Kita lihat notifikasinya, kelas persegi is public should be declare in the file name persegi panjang. Jadi harus sama. Ketika teman-teman buat tidak sama, maka langsung ada notif dari NetBeans. Oke, kita mulai. Di sini kita punya kelas persegi panjang, kemudian di sini kita punya variabel ya, namanya panjang dan juga lebar. Kebetulan tipe datanya adalah integer dan dia kita set sebagai private ya. Kemudian kita punya metode yang pertama namanya set panjang, dia punya properti ya P, tipe datanya integer. Kemudian di sini ada define ya, panjang sama dengan P. Jadi inputan dari P akan disimpan di dalam variabel panjang yang sebelumnya sudah kita declare. Selanjutnya di sini ada metode namanya set lebar ya. Kemudian dia punya properti integer L ya. Kemudian L ini akan kita masukkan ke dalam variabel lebar yang sebelumnya juga sudah kita define. Selanjutnya kita akan punya metode ya, atau juga kita bisa sebut sebagai function karena dia ada return value-nya seperti yang kita bahas kemarin. Namanya ini adalah get panjang. Get panjang ini return panjang, kemudian get lebar, return lebar. Kemudian kita punya function lagi atau metode lagi namanya luas, di mana luas itu adalah panjang kali lebar. Nah, oke, jadi caranya adalah nanti variabel akan masuk ya, kita masukkan ke dalam metode set panjang dan juga set lebar, kemudian baru kita get ya, panjang get lebar, kemudian kita akan kita akan panggil luas ya. Nah, selanjutnya selain persegi panjang kita akan punya balok. Nah, balok ini statusnya adalah extend. Saya besarkan. Extend dari persegi panjang. Persegi panjang itu kelas yang ini ya, kelas yang kita bahas pertama tadi. Nah, balok ini di sini ditulis sebagai balok extend persegi panjang. Berarti statusnya balok ini adalah anak dari persegi panjang. Artinya dia adalah subkelas ya, dan persegi panjang adalah super kelasnya. Di sini kita punya
yang namanya tinggi, dan ini tidak kita temukan di dalam persegi panjang ya, karena di persegi panjang di sini ada panjang dan juga lebar. Di balok itu kita tambahkan variabel baru namanya tinggi. Nah, dia tipe datanya integer, kita set private. Nah, kemudian di sini kita punya tambahan ya, set tinggi. Ini metode baru ya untuk mengakomodir variabel tinggi. Kemudian kita juga ada metode get tinggi yang sepaket ya untuk mengakomodir tinggi. Kemudian kita ada metode baru volume ya, dimana volume ini panjang kali lebar kali tinggi ya, karena ini masih 2 dimensi, balok adalah 3 dimensi. Maka karena 2 dimensi sama 3 dimensi itu ada persamaan sekaligus juga ada perbedaan. Persamaannya dia punya panjang dan lebar. Kemudian perbedaannya kalau di 3 dimensi atau di balok dia punya tinggi untuk membentuk volume. Nah, ketika kita sudah punya 2 kelas ini, selanjutnya karena di sini belum ada main-nya, berarti kita buat satu kelas baru ya. Di sini ada kelas main. Nah, kelas main ini yang akan menampilkan ya, menampilkan dan juga sekaligus kita gunakan untuk mengisi ya. Nah, yang kita lakukan pertama adalah kita buat ini contohnya namanya adalah demo pewarisan ya. Ini namanya besarkan ya. Instansiasi atau membuat objek. Nah, ini yang sudah kita bahas kemarin ya rekan-rekan. Ini namanya yaitu proses instansiasi atau membuat objek. Apa Pak? Keyword utamanya adalah munculnya new ya. Begitu teman-teman lihat new, artinya di sini adalah proses instansiasi atau membuat objek yang nanti akan kita bahas juga ya, contoh videonya. Apa itu kelas, kemudian apa itu objek. Nah, tentu objek ini yang selanjutnya kita define dengan nama A ya, itu adalah objek dari kelas persegi panjang. Kelas persegi panjang itu adalah kelas pertama yang tadi kita bahas ya. Jadi kita ketika kita membuat objek namanya A dan dia adalah instansiasi dari persegi panjang, maka seluruh yang ada di dalam persegi panjang dapat kita gunakan. Tadi sudah kita tahu ya. Di sana kita punya metode namanya set panjang dan juga set lebar. Maka di sini kita bisa define ya, a.set panjang. Kenapa set panjang? Di sini kita lihat ya. Nah, cara manggilnya adalah A adalah objeknya dot set panjang, kemudian kita masukkan propertinya. Kemudian di sini propertinya adalah 5. Kemudian di sini biasa untuk menampilkan ya, kita kasih space, contoh pewarisan, superclass, persegi panjang, lebar, luas ya. Setelah itu tadi kita punya kelas balok yang sekaligus adalah kelas yang merupakan anak atau subkelas dari persegi panjang ya. Nah, di sini dia tadi ada yang baru ya, hanya satu ya, namanya adalah tinggi. Nah, tetapi karena balok ini adalah anak dari persegi panjang, maka dia juga memiliki apa yang dimiliki oleh parentnya. Contoh di sini ada panjang dan lebar. Maka ketika kita membuat objek dari kelas balok atau kita melakukan instansiasi dari kelas balok, maka kita memiliki apa yang dimiliki oleh persegi panjang sekaligus juga balok ya. Nah, maka di sini kita punya panjang, punya lebar dan punya tinggi. Maka ketiga metode sini bisa kita langsung pakai ya, tanpa kita harus panggil persegi panjang. Di sini contoh kita isi 4,
kita isi 3, kita isi 5. Kemudian di sini adalah outnya ya, subclass balok. Di sini get panjang, get lebar, get tinggi, get volume ya. Oke, kita coba running ya rekan-rekan ya. Kita running. Sebentar. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini dia ya hasilnya ya rekan-rekan. Bisa dilihat. Nah, contoh pewarisan persegi panjang 5, lebar 5, luasnya adalah 25. Subkelas balok panjangnya 4, lebarnya 3, tingginya 5, volumenya 60 ya. Nah, ini yang kemarin kita bahas ya rekan-rekan, bahwa dalam konsep OP itu ini akan mempersingkat waktu pengerjaan program, akan mengefektifkan ya kerja tim, akan membuat programnya lebih adaptif ya, mudah disesuaikan dan seterusnya ya. Karena seperti ini, ketika kita sudah membuat satu kelas dan kelasnya sudah firm, kemudian kita mau tambahkan, berarti kita tinggal bikin turunannya, kita tambahkan hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditambahkan, sehingga kita tidak perlu mengulangi membuat listing ya dari awal lagi. Kita cukup menambahkan. Seperti halnya tadi contoh di kelas balok ya, dimana ketika 3 dimensi kita ternyata butuh tinggi, dan di persegi panjang kita sudah punya panjang dan lebar, berarti kita tinggal tambahkan tinggi saja tanpa harus membuat panjang dan lebar lagi. Kalau di dalam pemrograman terstruktur, kita tidak bisa melakukan seperti ini ya rekan-rekan. Jadi kita harus mengkode ulang ya seluruhnya, mulai dari panjangnya, lebarnya, dan juga tingginya, sehingga itu tidak efektif ya. Nah, nanti penerapannya memang tidak sesimpel ini ya rekan-rekan. Ketika kita sudah masuk ke bahasa-bahasa yang lain, atau kita mau menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks, tidak sesederhana ini, tetapi konsep ini saya harap bisa teman-teman pegang ya, sehingga berhadapan dengan bahasa apapun, dengan problem apapun, teman-teman bisa survive. Oke, kita akan kembali ke PPT ya rekan-rekan. Nah, ini adalah pewarisan menggunakan kata kunci super, dapat dilakukan dengan format penulisan. Ini contoh ya, super, daftar parameter kelas kotak ya, integer P, integer L, kemudian panjang P, lebar L, tinggi T, kemudian kelas kotak pejal ya, extend kotak, private double berat ya, kotak pejal, integer P, integer L, integer T, integer P, super P, L, T, memanggil konstruktor kelas kotak, kemudian berat B. Nah, ini contoh menggunakan kata kunci super. Nanti teman-teman bisa coba explore secara mandiri ya. Dan ini juga sekaligus menjadi tugas yang harus teman-teman kumpulkan ya dalam bentuk laporan di e-learning nanti ya. Oke, selanjutnya kita akan wah, ini judulnya salah ya teman-teman, harusnya ini enkapsulasi ya. Oke, sebentar, saya coba dulu. Nah, ini biar tidak bingung ya kan. Oke, kita masuk ke enkapsulasi. Nah, ini sebenarnya sudah kita singgung ya di pertemuan yang minggu lalu ya. Enkapsulasi merupakan proses pembungkusan atau encapsulation dari suatu kelas, atau biasa disebut sebagai information hiding.
ya. Terdapat 3 akses yang terkait dengan enkapsulasi, yaitu private, protected, dan juga public, ya. Information hiding itu seperti yang kemarin kita bahas ya rekan-rekan, itu adalah proses kita menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diturunkan kepada kelas anak, ya. Contohnya orang tua punya pola tidur yang tidak sehat, ya, suka bergadang. Kita tidak ingin anak kita begadang, ya, maka kita buat statusnya menjadi private sehingga tidak bisa diakses atau tidak dimiliki oleh anak kita. Atau dalam konteks implementasi yang lebih real, misalnya ada sebuah metode yang sangat krusial atau sangat penting, yang sangat perlu dijaga kredensialnya, maka metode tersebut tidak boleh diturunkan, ya. Misalnya teman-teman membuat sebuah aplikasi yang sangat terkait dengan keamanan data, maka metode tersebut tidak boleh di set public protected, ya, maka dia sifatnya harus private, ya. Artinya informasinya harus di hide, ya, dari turunan di bawahnya. Nah, kita mulai dari private. Ketika mendeklarasikan data dan metode dengan private, maka data dan metode tersebut hanya dapat diakses oleh kelas yang memilikinya saja, tidak bisa diakses oleh turunannya. Nah, ini penting ya dipahami ya teman-teman. Kemudian kalau protected, ketika mendeklarasikan data dan metode dengan protected, maka data dan metode tersebut dapat diakses oleh kelas yang dimilikinya dan kelas-kelas yang masih memiliki hubungan turunan, ya. Nah, jadi kalau protected hanya bisa diakses oleh kelas-kelas yang masih memiliki turunan. Nanti kita akan bahas ya dengan tabulasi, ya. Selanjutnya itu public, yaitu data dan metode yang bersifat publik dan karena ini sifatnya publik, maka dapat diakses oleh semua bagian di dalam program. Semua bagian dalam program adalah semua kelas yang memiliki hubungan turunan maupun yang tidak memiliki hubungan turunan sama sekali. Jadi kalau publik itu intinya sudahlah dibagi-bagikan, bebas, boleh dipakai siapapun, ya. Contoh teman-teman kalau di rumah, kalau di kampus itu ada musola, ya, atau masjid, maka dia publik, bisa dipakai oleh siapapun. Kalau ruang kelas itu sifatnya protected, hanya bisa dipakai oleh anak-anak kuliah, ya. Seperti itu. Nah, ini kita akan masuk di tabulasi tentang modifier, ya. Modifier itu adalah bentuk implementasi dari konsep enkapsulasi. Dengan adanya modifier, maka kelas, interface, metode, dan variabel akan terkena satu dampak tertentu, ya. Contoh, kita mulai dari akses modifier. Itu ini berlaku untuk kelas, metode maupun variabel, meliputi public, protected, private, dan friendly atau default tanpa modifier. Kemudian di sini kita akan kenalan juga dengan yang namanya final modifier. Ini berlaku untuk ketiganya, yaitu kelas, metode, dan juga variabel. Nah, dia kata kuncinya adalah final. Selanjutnya ada static modifier, itu hanya berlaku untuk metode dan juga variabel. Kemudian ada abstract modifier, dia hanya berlaku untuk kelas dan juga metode. Nah, selanjutnya ini adalah karakteristik akses modifier, ya. Modifier default atau tidak ada atau friendly pada kelas dan interface dikenali di paketnya. Pada metode dan variabel diwarisi subclass di paket yang sama dengan superkelasnya. Dapat diakses oleh metode-metode di kelas-kelas yang sepaket, ya. Nah, kemudian ada public, ya, kelas dan interface dikenali dimanapun, metode dan variabel diwarisi oleh semua subkelasnya, dapat diakses dimanapun. Protected, kelas dan interface tidak dapat diterapkan, metode dan variabel diwarisi oleh semua subkelasnya, dapat diakses oleh metode-metode di kelas-kelas yang sepaket. Kemudian private, kelas dan interface tidak dapat diterapkan, metode dan variabel tidak diwarisi oleh subkelasnya, tidak dapat diakses oleh kelas lain.
Karakteristik primitive modifier. Yang pertama yaitu abstract modifier, itu pada kelas dapat berisi metode abstrak, kelas tidak dapat diinstansiasi, tidak mempunyai konstruktor ya. Kemudian pada interface opsional untuk dituliskan di interface karena interface secara inherent adalah abstrak ya. Kemudian pada methods tidak ada methods body yang didefinisikan. Methods memerlukan kelas konkret yang merupakan subkelas yang akan mengimplementasi methods abstrak. Kemudian variabel tidak dapat diterapkan. Jadi hanya sampai ke methods. Kemudian final. Final dampaknya pada kelas tidak dapat diturunkan. Interface tidak dapat diterapkan. Metode tidak dapat ditimpa oleh metode di subkelasnya. Jadi kalau sudah metodenya final, misalnya teman-teman kalau membuat standar di dalam sebuah industri, contohnya di Honda ya, dia ada standar bahwa frame-nya atau rangkanya harus menggunakan ESAF. Maka ESAF itu sebagai metode dia harus diset sebagai final, maka tidak bisa ditimpa. Misalnya ESAF yang lain ya, ESAF-nya hanya satu. Variabel berperilaku sebagai konstanta. Kemudian ada modifier statik. Pada kelas tidak dapat diterapkan, pada interface tidak dapat diterapkan. Pada methods, mendefinisikan methods atau milik kelas ya, tidak memerlukan instant object untuk menjalankannya. Methods ini tidak dapat menjalankan methods yang bukan statik, serta tidak dapat mengacu variabel yang bukan statik. Pada variabel, mendefinisikan variabel milik kelas, tidak memerlukan instant object untuk mengacunya ya. Variabel ini dapat digunakan bersama oleh semua instan objek ya. Ini contoh kelas musik pop ya. Kemudian di sini ada private string judul lagu, protected void set judul, string nama, judul lagu sama dengan nama. Kemudian hanya dapat dikenali oleh kelas A dan turun-turunannya ya, protected string get judul ya, return judul lagu. Ini kelas musik pop, extend musik pop ya, musik J-pop. Maka di sini ada private integer tahun terbit, konstruktor kelas B, musik J-pop, string judul integer tahun ya. Kemudian set judul tahun terbit sama dengan tahun ya. Lihat ya, di sini tidak perlu Kemudian public void show data menggunakan metode get judul ya, sistem out println ya, judul lagu get judul ya, kemudian tahun terbit. Kemudian kelas musik jazz, private string penyanyi, public void set penyanyi string name ya, kemudian dikenali di sini ya, set judul tidak dikenal di sini ya, penyanyi sama dengan nama. Kemudian di sini ada public string get penyanyi, return penyanyi, public void show penyanyi ya. Di sini sistem out println penyanyi adalah penyanyi. Nah, kelas demo enkapsulasi ya, public static void main, ini mainnya seperti contoh yang tadi ya. Maka kita membuat objek, kebetulan namanya adalah objek new musik J-pop ya. I feel my soul ya, 2008 ya. Objek atau ini bisa teman-teman ganti ya, bebas ya. Seperti tadi contoh saya A juga bisa A, berarti nanti A dot ya show data, A dot set judul ya. Nah, kemudian di sini kalau A ya berarti A get judul ya. Contoh di sini lagu pop I Feel My Soul terbit 2008, judul lagu pop Separuh Aku. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas. Kelas adalah cetak biru atau rancangan atau prototipe atau template dari objek. Kita bisa membuat banyak objek dari satu macam kelas ya. Kelas mendefinisikan sebuah tipe dari objek. Di dalam kelas kita dapat mendeklarasikan variabel dan menciptakan objek atau instansiasi. Sebuah kelas mempunyai anggota yang terdiri dari atribut dan juga metode. Atribut adalah semua field identitas yang kita berikan pada suatu kelas. Nah, contoh kelas itu ya seperti ini ya teman-teman. Yang hijau ini atau cetakannya ini kita sebut sebagai kelas ya. Nah, yang dimasukkan ke dalamnya atau adonannya nanti ini adalah yang selanjutnya kita sebut sebagai objek. Di mana objek itu pasti akan mengikuti bentuk
cetakannya. Ini masing-masing metode kan punya kekhasan. Ini bentuk telurnya ada garis-garisnya, ini ada garis, kemudian ini ada lubang-lubangnya, ada lekuk-lekuknya juga berbeda. Ini artinya kita punya 6 metode, kemudian masing-masing nanti akan kita jadikan objek ya. Maka ketika kita isi semua, kita panggil ya objek dari cetakan ini, maka kita akan memiliki 6 buah metode. Kecuali metodenya kita private. Ya, kalau private berarti ibaratnya lubang ini kita tutup ya. Nah, ini Bapak, kemudian di sini public void ya, kemudian di sini ini Bapak namanya kumam ya. Ini Bapak, maka objeknya namanya kumam.ad. Dia bisa manggil ad. Objek. Nah, objek secara lugas dapat diartikan sebagai instansiasi atau hasil ciptaan dari suatu kelas. Asumsikan cetakan kue adalah kelas, maka kue yang dihasilkan dari cetakan tersebut merupakan objek dari kelas cetakan kue. Dalam pengembangan OP lebih lanjut, sebuah objek dapat dimungkinkan terdiri atas objek-objek lain atau bisa jadi sebuah objek merupakan turunan dari objek lain sehingga mewarisi sifat-sifat induknya yang memiliki sifat tambahan ya. Ini Bapak kumam sama dengan new ini Bapak. Nah, contohnya ini ya objek ya. Tadi kan di mana ini? Aduh. Nah, ini ya, ini objeknya. Tadi setelah dicetak keluar ini, walaupun sebenarnya kuenya nggak aktual ya teman-teman. Tapi semoga teman-teman paham dengan yang disampaikan Pak Hafid. Baik teman-teman, jangan lupa tugasnya dikerjakan nanti untuk form pengisiannya akan segera muncul ya pada sore hari ini, pada hari Senin. Untuk teman-teman yang ada di Jember maka akan muncul sesuai dengan jadwalnya. Insya Allah kita akan bertemu secara tatap muka untuk yang kelas Jember. Baik, terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan. Saya akhiri ya pertemuan kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya teman-teman. Dan jangan lupa mengerjakan ya, buat laporan dan ada nama, ada NIM ya, dan formatnya PDF dimasukkan ke dalam e-learning. Terima kasih.